Dalam suatu tindak percakapan, setiap bentuk tuturan pada dasarnya mengimplikasikan sesuatu. Implikasi tersebut adalah maksud atau proposisi yang biasanya tersembunyi di balik tuturan yang diucapkan, dan bahkan merupakan bagian langsung dari tuturan tersebut. Menurut Parker tahun 1986 nomor 21 dan Wijana tahun 1996 nomor 37. Pada gejala demikian, apa yang dituturkan berbeda dengan apa yang diimplikasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Wright tahun 1975 nomor 379 menyatakan, "What is meant is not what is said." Adanya perbedaan antara tuturan dengan implikasinya kadang-kadang dapat menyulitkan petutur untuk memahaminya. Namun, pada umumnya, antara penutur dengan penutur sudah saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga percakapan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Contohnya ialah seorang dosen waktu masuk ke dalam ruangan kuliah tiba-tiba mengatakan, "Wah, panas sekali ya ruangan ini." Ucapan itu tidak semata-mata memberitahu keadaan temperatur atau suhu dalam ruangan, namun mengandung makna agar mahasiswa membuka ataupun menurunkan dari suhu AC tersebut. Masalah implikatur percakapan dianggap sebagai inti terpenting dalam pengkajian pragmatik menurut Levinson tahun 1996 nomor 68. Alasannya karena masalah ini langsung berkaitan dengan penggunaan bahasa secara praktis, baik verbal maupun non-verbal. Makna implikasi yang berbeda itu oleh Grice pada tahun 1975 nomor 363 dan Nababan tahun 1987. 2. Konsep dan ciri-ciri implikatur. Konsep paling penting yang menonjolkan pragmatik sebagai satu cabang linguistik ialah konsep implikatur percakapan oleh Levinson tahun 1991 nomor 97. Implikatur percakapan ini pada awalnya dikemukakan oleh seorang filsuf bernama H. Paul Grice pada tahun 1967. Tulisannya yang berjudul Logic and Conversation itu diajukannya untuk menanggulangi persoalan-persoalan makna kebahasaan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori linguistik biasa. Krilaksana tahun 1984 nomor 73 menjelaskan bahwa implikatur adalah apa yang secara logis merupakan kesimpulan dari suatu ujaran serta latar belakang apa yang diketahui bersama oleh pembicara dan pendengar dalam konteks tertentu. Implikatur dengan demikian mengisyaratkan adanya perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang diimplikasikan. Namun perbedaan itu tidak menjadi kendala dalam percakapan
karena para pembicara sudah saling mengetahuinya. Oleh karena itu, implikatur tidak perlu diungkapkan secara eksplisit menurut Wijana tahun 1996 nomor 68. Untuk menjelaskan hal itu, Nababan tahun 1975 nomor 29 membuat contoh menarik berikut. A. Jam berapa sekarang? B. Kereta api belum lewat. Secara konvensional struktural, kedua kalimat dalam percakapan itu tampak tidak saling berhubungan. Namun, sebenarnya terdapat faktor-faktor kebahasaan lain yang ikut dalam kalimat-kalimat tersebut. Contohnya, sanggupkah Anda memberitahu pada saya jam berapa sekarang, sebagaimana dinyatakan dalam petunjuk jam, dan kalau bisa, tolong diberitahukan kepada saya. Yang kedua, saya tidak tahu secara tepat jam berapa sekarang, tetapi dapat saya beritahukan kepada Anda bahwa suatu kejadian dari mana Anda dapat menduga kira-kira jam berapa sekarang, yaitu kereta api yang biasa belum lewat. Jenis-jenis implikatur. Implikatur terdiri dari dua jenis, yaitu konvensional dan non-konvensional. Implikatur konvensional dikaitkan dengan pemakaian dan pemaknaan umum, sementara implikatur percakapan merujuk pada prinsip-prinsip dalam pertuturan secara tepat. Implikatur konvensional ialah implikasi atau pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Semua orang pada umumnya sudah mengetahui dan memahami maksud atau implikasi suatu hal tertentu. Pemahaman terhadap implikasi yang bersifat konvensional mengandaikan kepada pendengar atau pembaca memiliki pengalaman dan pengetahuan umum. Menurut Griese tahun 1975 nomor 44. Implikatur konvensional bersifat non-temporer, artinya makna itu lebih tahan lama. Implikatur percakapan muncul dalam suatu tindak percakapan. Oleh karena itu sifatnya temporer, kemudian dan non-konvensional, langsung dengan tuturan yang diucapkan menurut Levinson tahun 1991 nomor 117. Implikatur percakapan dianggap sebagai masalah penting dan paling mendasar dalam kajian pragmatik.
sebab keberadaan implikatur justru dibutuhkan untuk menjembatani komunikasi dan menjelaskan fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik atau struktural. Di samping itu, salah satu parameter keberhasilan percakapan ialah kemampuan menangkap dan memahami implikasi tuturan. Adanya berbagai jenis implikatur menunjukkan betapa rumit dan kompleksnya suatu tuturan. Untuk memahami implikatur percakapan, diperlukan pengalaman dan pengetahuan tentang situasi tindak tutur. Dengan kata lain, implikatur dapat dengan mudah dipahami jika para penutur telah berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam percakapan yang dilakukannya.